Mengawali berita pertama, pemirsa, berita tentang batalnya kebebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir membuat pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Sukoharjo, Jawa Tengah kecewa. Bahkan pemerintah disebut telah memberikan harapan palsu untuk kebebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Sukoharjo kecewa dengan adanya kabar tentang pembatalan kebebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Pernyataan ini disampaikan pada awak media pada saat jumpa pers yang diadakan di Kompleks Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Sukoharjo. Ia meminta pemerintah agar tidak asal mengeluarkan pernyataan di depan publik dan pemerintah diminta berpikir matang terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan. Itu sebuah PHP saja. Mending tidak mengeluarkan statement yang menggembirakan, kemudian menganulir kembali. Itu keluar dari seorang yang punya otoritas di negeri ini, memberikan statement, tapi belum lama juga berubah juga statement itu. Terus kepada siapa kita menggantungkan harapan itu? Bukan hanya sekali ya. Maka kita bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana negeri ini? Ya, itu pertama. Yang kedua, tentu kami agak kesulitan juga nanti kalau kemudian anak-anak timbul rasa antipati gitu loh. Ya. Mereka sekitar 1.500 tersebar di berbagai daerah, ya. Ternyata apa yang dijanjikan itu tidak netes, tidak muncul, dan mereka membawa perasaan tidak nyaman. Itu yang kita khawatirkan. Ketika mereka pulang ke daerahnya, boleh jadi itu akan berkembang di kemudian hari. Ya. Itu persoalan bagi kami, sehingga bagaimana kami bisa menyadarkan anak didik ini bahwa ini sebuah takdir bagi Ustadz Abu selesai dunia ini. Ya, imam mau tetap ditahan, imam mau dibebaskan, bagi beliau dua-duanya tidak masalah. Saya pahamnya begitu. Ya. Tetapi persoalan kemudian satu tadi tentang pengharapan itu, pengharapan palsu. Yang kedua tentang ketidaknyamanan anak-anak yang saya khawatirkan ini dibawa ke luar. Ya, setelah mereka selesai menempuh pendidikan di sini, kemudian itu masih ada di benak mereka. Yang ketiga, sebagai pimpinan lembaga, tentu kita sudah menyiapkan segalanya, ya. Karena Ustadz Abu Bakar tidak bisa dilepaskan dari pondok ini. Beliaulah salah satu pendiri yang kemudian mengikuti dari awal berdiri sampai akhirnya. Ya. Saya kira itu, sehingga kami sangat-sangat kecewa dengan keputusan ini, ya, karena sudah terlanjur gembira, tetapi kemudian diputus itu. Ya. Sekali lagi kami menyatakan sangat-sangat kecewa dengan keputusan ini. Ya. Semoga anak-anak bisa menata diri, dan kemudian kita bisa membenahi, dan selanjutnya para pemegang otoritas agar di dalam mengungkapkan, menyatakan statement itu, ya, dipikir dululah yang masa-masa baru keluar. Gitu. Sementara itu, pimpinan Yayasan Al-Mukmin Ustadz Wahyudin mengkhawatirkan apabila Ustadz Abu Bakar Ba'asyir meninggal di dalam tahanan, hal itu akan membuat kemarahan sebagian umat Islam. Yang kedua kami sampaikan, pointer kedua, Ustadz Abu Bakar ini kan sudah sepuh, sudah 80-an tahun lebih. Ya. Seandainya beliau meninggal di dalam tahanan, maka tentu ini akan aib, ya, akan bernilai negatif bagi pemerintah dan juga akan menyebabkan marahnya sebagian umat Islam. Ya. Itu dampaknya kalau beliau, ya, sampai meninggal di dalam tahanan. Karena secara akal manusia kita, ya, beliau sudah sepuh dan juga sakit-sakitan. Pointers yang ketiga kami sampaikan, seorang pemimpin, ya, seorang muslim ketika menentukan satu masalah, ya, lebih baik memaafkan daripada mendolimi, ya, mengganggu hak. Karena di dalam memaafkan itu ada pahala, ada kasih sayang. Tetapi di dalam mendolimi itu boleh jadi malah ada meninggalkan dendam di dalam diri. Maka ketika seorang muslim
menentukan apapun suatu persoalan, maka lebih baik memaafkan daripada mendolimi. Tentu yang paling baik adil, tapi adil itu mutlak milik Allah. Kita ini hanya berusaha untuk mendekatkan kepada keadilan. Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Sukoharjo, Jawa Tengah.